Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 AKL 3 akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan manufaktur dan biaya produksi. Saya Siti Hasanah akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur, karakteristik khusus perusahaan manufaktur, dan kegiatan rutin yang ada di dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Kegiatan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau manufacturing firm adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi ini disebut proses produksi. Karakteristik khusus perusahaan manufaktur: mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang sifatnya sangat berbeda dengan bahan baku aslinya. Pengolahan dilaksanakan dalam pabrik. Adanya laporan internal yang disebut laporan kos barang manufaktur atau cost of goods manufactured. Ada 3 kegiatan utamanya. 1. Produksi. Kedua, pemasaran. Dan ketiga, administratif. Kegiatan rutin: mengelola bahan baku menjadi barang jadi, memiliki 3 jenis persediaan. Persediaan bahan baku adalah persediaan barang dasar yang menjadi komponen utama dalam pembuatan produk, contoh kayu. Persediaan barang dalam proses adalah bahan baku yang telah diproses untuk diubah menjadi barang jadi, namun sampai akhir periode belum sempurna. Proses pengolahannya dalam membuat meja tersebut dihaluskan atau dicat. Persediaan barang jadi adalah bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap dipakai dan dipasarkan. Terdapat biaya produksi diantaranya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya produksi tak langsung, atau biaya overhead pabrik. Perkenalkan, nama saya Nita Wahyuningsi dari kelas 12 AKL 3. Klasifikasi hubungan fungsional antar biaya. Bagian 1, biaya berdasarkan unsur produk. 1. Bahan utama yang dipakai di dalam produksi yang kemudian diproses menjadi produk jadi melalui penambahan upah langsung dan FAO. Bahan langsung: semua bahan yang dapat dikenal sampai menjadi produk jadi dapat dengan mudah ditelusuri dan merupakan bahan utama produk jadi. Bahan tidak langsung: semua bahan yang dimasukkan ke dalam proses produksi yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri seperti bahan langsung. 2. Tenaga kerja atau buruh: usaha fisik atau usaha mental yang dikeluarkan di dalam produksi suatu produk. Tenaga kerja langsung: semua tenaga kerja yang secara langsung terlibat produksi produk jadi dan dapat juga ditelusuri dengan mudah. Tenaga kerja tidak langsung: semua tenaga kerja yang secara terlibat dalam proses produksi produk jadi tetap bukan tenaga langsung. 3. Overhead pabrik atau FOH: semua langsung biaya dan upah tenaga kerja langsung. Bagian 2, biaya hubungannya dengan produksi. 1. Biaya prima atau prim cost: biaya bahan baku langsung dan biaya tidak langsung di mana biaya tersebut berhubungan langsung dengan produksi. 2. Biaya konversi: biaya yang berhubungan dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi sehingga CC terdiri dari biaya TK langsung dan FOH. Bagian 3, biaya hubungan dengan volume. 1. Biaya variabel, 2. Biaya tetap, 3. Biaya semi variabel, 4. Biaya penutupan. Bagian 4, biaya pembenahannya terhadap departemen. 1. Departemen produksi. 2. Departemen jasa. Departemen produksi: suatu departemen yang secara langsung memberi kontribusi untuk memproduksi suatu item dan memasukkan departemen di mana proses konversi atau proses produksi bekerja langsung. Departemen jasa: suatu departemen yang berhubungan dengan proses produksi secara tidak langsung dan berfungsi memberikan jasa atau layanan untuk departemen lain. 5. Biaya daerah fungsional. 1. Biaya manufaktur: biaya ini berhubungan dengan produksi suatu barang, merupakan jumlah dari biaya BB, TK langsung dan FOH. 2. Biaya pemasaran: biaya yang dibebankan di dalam penjualan suatu barang atau jasa dari keluarnya barang dari gudang sampai ke tangan pembeli. 3. Biaya administrasi: biaya yang dibebankan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengoperasikan suatu perusahaan dan memajukan gaji yang dibayar untuk manajemen serta staf pembukuan. Bagian 6, periode pembebanannya terhadap pendapatan. 1. Biaya produk: biaya yang secara langsung dapat diidentifikasikan sampai ke produk jadi, meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan FOH.
2. Biaya periodik, biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan produk dan karenanya tidak dimasukkan dalam unsur persediaan. 7. Biaya berhubungannya dengan pengawasan manajemen. Biaya rekayasa taksiran unsur biaya yang dibebankan dengan jumlahnya yang sangat tepat dan wajar. 2. Biaya kebijakan atau directionary cost. Semua unsur biaya yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban. 3. Biaya komite atau subcost. Biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Perkenalkan, nama saya Rinta Nurhalimah. Saya akan menjelaskan tentang elemen biaya produksi dan pembebanan biaya ke produk. Elemen biaya produksi yang pertama, material atau bahan baku. Biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Suatu biaya produksi disebut biaya bahan baku langsung apabila bahan baku tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung baik fisik maupun nilainya dalam wujud produksi yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung atau direct labor cost, suatu elemen produksi disebut biaya tenaga kerja langsung apabila biaya tersebut dikeluarkan karena adanya upah kepada tenaga kerja yang dipekerjakan untuk merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai. Biaya ini dapat ditelusuri secara langsung dan dapat diukur dengan waktu yang dipergunakannya dalam keikutsertaannya secara langsung membentuk produksi akhir. Dan yang ketiga, overhead. Biaya overhead pabrik atau factory overhead cost adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang timbul dan dibebankan terhadap pabrik guna membantu atau menunjang dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil. Dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Setelah mempelajari elemen-elemen yang berpengaruh terhadap biaya produksi di atas, tentunya dalam memaksimalkan laba perusahaan, perlu dilakukan efisiensi terhadap berbagai biaya produksi tersebut. Pembebanan biaya ke produk. Pembebanan biaya ke produk terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya langsung terbagi menjadi dua kelompok, yaitu biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya tidak langsung, biaya overhead pabrik. Biaya langsung adalah biaya yang mudah ditelusuri ke objek. Konsep biaya langsung lebih luas dari pengertian bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Kebanyakan biaya langsung merupakan variabel dengan dasar dan akan meningkat atau menurun dalam hubungannya untuk meningkatkan dan menurunkan pendapatan penjualan. Melalui alasan ini, biaya langsung telah dipertimbangkan untuk dikendalikan dan pertanggungjawaban dari manajer departemen atau divisi. Sebagai contoh, dari jenis biaya ini merupakan biaya penjualan makanan dan minuman, upah dan gaji, peralatan operasi dan jasa, serta lain dan laundry. Dan yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke objek, biaya yang bersangkutan. Gaji manajer dalam perusahaan biasa menjadi biaya tidak langsung dari setiap jenis produk. Untuk dapat ditelusuri ke objek, biaya seperti produk tertentu, biaya tersebut pasti disebabkan oleh objek biaya. Gaji manajer pabrik disebut juga common cost, produksi berbagai macam produk yang dihasilkan. Common cost adalah biaya yang bersama-sama dinikmati oleh sejumlah objek biaya. Common cost adalah salah satu jenis biaya tidak langsung, sedangkan biaya tertentu mungkin masuk kategori langsung atau tidak langsung tergantung dari objek biaya. Maka, biaya bahan akan dialokasikan menjadi BBB, biaya tenaga kerja akan dialokasikan menjadi BTK, biaya overhead pabrik akan dialokasikan menjadi BOP.
Maka di produk ini ada 3 unsur biaya, yaitu BBB, PTK, dan BOP. Perkenalkan, nama saya Santika Alaisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus fisik perusahaan manufaktur. Arus fisik perusahaan manufaktur ada beberapa macam, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead. 1. Bahan baku. Bahan baku adalah persediaan bahan dasar yang menjadi komponen utama dalam pembuatan proses produksi menjadi produk jadi. 2. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja juga dibagi menjadi 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produk. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang terkait dengan produk tetapi tidak secara langsung terlibat di proses pembuatan produk. 3. Overhead. Overhead adalah semua biaya pabrik yang dikeluarkan. Dari semua penjelasan di atas, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead, telah dilaksanakan akan menghasilkan sebuah produk jadi. Perkenalkan, nama saya Rahma Febri Novianti. Di sini saya akan menjelaskan aliran biaya produksi dalam rekening buku besar. Nah, jadi di tengah ini ada barang dalam proses, dan kalau dicatat di sebelahnya debit, maka berfungsi untuk mencatat pemakaian bahan baku, biaya overhead pabrik, juga biaya tenaga kerja. Dan yang di sebelah kiri untuk mencatat harga pokok dan juga di sebelahnya ada persediaan bahan baku. Nah, jadi kalau dicatat di sebelahnya debit, maka untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, sedangkan jika dicatat di sebelahnya kredit ini untuk mencatat bahan baku pokok yang dipakai untuk proses produksi. Dan ada juga gaji dan upah. Nah, kalau dicatat di sebelahnya debit, maka untuk pencatatan gaji dan upah yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan. Dan apabila posisi ada di sebelahnya kredit, maka digunakan untuk mencatat gaji dan upah yang dibebankan terhadap produk dan ada biaya overhead pabrik yang dibebankan di sebelah debit untuk mencatat perkiraan BOP yang terjadi di pabrik. Dan kalau dicatat di sebelah kredit, maka digunakan untuk mencatat BOP yang dibebankan terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir, ada persediaan produk. Jadi, kalau dicatat di sebelah debit, itu digunakan untuk mencatat harga pokok produk, jadi yang dikirim ke gudang produk jadi. Dari gudang produksi, dan apabila dicatat di sebelah kredit untuk mencatat harga produk yang telah terjual.